Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT. Kita kembali dipertemukan di majelis yang mulia ini, masih kita di bulan Syawal, dan kita melanjutkan kajian kita, yaitu tangga-tangga menggapai husnul khotimah. Nah, kita masuk membahas kitab yaitu Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, pengikut-pengikutnya, ya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang bahwa al-ilm afdalul minal amal. Ilmu itu adalah lebih utama daripada amal. Oleh karenanya, ya, seseorang harus mendahulukan ilmu sebelum amal. Karena al-ilmu imamuhu wal amalu tabi'uh. Jadi ilmu itu adalah pemimpinnya, sedangkan amal itu adalah pengikutnya. Ada dua alasan yang menyebabkan ilmu itu harus didahulukan, dan kita, ya, yaitu telah membahas alasan yang pertama. Kita masuk kepada perkara yang kedua atau alasan kedua kenapa, yakni ilmu itu lebih didahulukan daripada amal. Nah, beliau yaitu Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin ini mengatakan begini. Al-khoslatu saniyah, yakni perkara yang kedua, allati tujibu taqdimal ilmi, yang mewajibkan Anda, yang mengharuskan Anda mendahulukan ilmu, li'annal ilman nafi'a yusmiru khosyatallahi ta'ala wa mahabah. Jadi alasan yang kedua kenapa kita harus mengutamakan ilmu daripada amal. Kenapa? Karena innal ilman nafi'a, sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu yusmiru khasyatallahi ta'ala wa mahabatah, yaitu akan melahirkan, akan membuahkan, yakni khasyah, rasa takut kepada Allah, ya, wa mahabatahu, dan segan kepadanya. Jadi ilmu itu harus didahulukan karena ilmu yang bermanfaat itu akan membuahkan atau menghasilkan rasa takut kepada Allah dan segan kepadanya. Yang demikian itu karena Allah SWT berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi innama, sesungguhnya hanyalah, yakhsyallaha, yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari kalangan hamba-hambaku, al ulama, yaitu para ulama. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi di ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa ya, yang namanya ilmu itu dikatakan bermanfaat apabila ilmu itu membuat orang tersebut takut kepada Allah. Jadi ilmu apa saja itu dikatakan dia bermanfaat, maka kalau dengan ilmu itu dia semakin takut kepada Allah. Artinya berarti semakin taat kepada Allah SWT. Jadi tolak ukurnya kemanfaatan sebuah ilmu itu, yaitu bahwa ilmu ini, ya, akan membuat dirinya bertambah taat kepada Allah.
Jadi innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi sesungguhnya ya hamba-hambaku yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Nah, wa dzalika anna man lam ya'rifu haqqa ma'rifatih lam yahabhu haqqa mahabbatih wa lam yu'adzimhu haqqa ta'zimihi wa hurmatih. Ya, oleh karena itu sesungguhnya ya dari ayat ini maka dijelaskan bahwa orang yang tidak mengenal Allah secara benar itu tidak akan segan, tidak akan hormat dan tidak akan takut kepadanya. Jadi kalau orang itu ya, dikatakan anna man, sesungguhnya man, siapa yang la ya'rifhu, tidak mengenal Allah dengan haqqa ma'rifatih, dengan tidak makrifah kepada Allah, tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya mengenal padanya, ya. Jadi makrifatullah. Kalau orang tidak punya makrifatullah, ya, maka dia tidak akan segan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan hormat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan takut kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmatullah, disinilah kenapa pentingnya makrifatullah itu. Ya, sehingga Imam Syafi'i di dalam kitabnya Fiqhul Akbar mengatakan kewajiban seorang mukallaf pertama kali adalah ma'rifatullah. Jadi kewajiban seorang mukallaf pertama kali itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara mengenal Allah? Maka cara mengenal Allah itu dengan yakni melalui ayat-ayat yang bersifat kauniyah, ya, yaitu kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk memperhatikan alam semesta. Ya, untuk memperhatikan apa yang di sekitar kita, untuk merenungkan semua apa yang kita lihat, apa yang kita pandang. Ya, maka kita akan kenal Allah Subhanahu wa taala di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan melalui itu, termasuk ketika kita itu mentafakuri yaitu virus corona, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin kenal Allah, bahwa Allah itu wujud, bahwa dia itu wajibul wujud, dia itu wajib adanya, bahwa Allah itu adalah wahdaniyah, Allah itu adalah satu esa, dan Allah itu adalah qudrah, yaitu innahu ala kulli syai'in qadir, sungguhnya dia Allah terhadap segala sesuatu itu adalah ya qadirun, maha kuasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ya semakin orang dia itu mengenal Allah, maka dia akan semakin muncul rasa takutnya kepada Allah. Maka pentingnya dia itu haqqa ma'rifatih. Jadi memiliki ilmu, memiliki pemahaman tentang Allah ini siapa dengan sebenar-benarnya. Jadi pertama melalui ayat kauniyah, alam semesta. Yang kedua mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu at-ta'rifu makna asmaul husna. Jadi orang mengenal yaitu nama-nama Allah, mengenali Allah melalui nama-namanya. Maka pentingnya kita itu yaitu memahami yakni tentang asmaul husna itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, maka ayat ini mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya ya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu hanyalah para ulama. Maka ilmu itu dikatakan bermanfaat kalau dia bertambah ilmu adalah semakin dia kenal Allah, siapa Allah, semakin muncul rasa takut kepada Allah, diwujudkan dengan ketundukan, kepatuhan kepada perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, sehingga fabil ilmi ya'rifu wa yu'azzimuhu, ya, wa yu'azzimuhu wa yahabuhu. Jadi dengan ilmu itulah maka seseorang setelah dia mengenal Allah, maka dia akan mengagungkan Allah dan muncul segan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fasaral ilmu yuthmiru ta'ah. Maka buah dari ilmu itu adalah ketaatan. Jadi buah dari ilmu itu ketaatan. Jadi ilmu itu membuahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullaha semuanya. Wa yahjuhu anil maksiati, dan ya ilmu itu akan menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat. Ya. Jadi membendung kemaksiatan. Ya.
menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Tentu saja ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, atas taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya disinilah kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ilmu itu harus didahulukan. Ya. Daripada amal. Oleh karenanya sebelum orang beramal dia harus berilmu. Jadi itu. Maka kemudian beliau katakan walaisa wara'a hadaini maqsudul lil 'abdi fi ibadatil lahi subhanahu falaika bil ilmi arsadaqallahu ya salika tariqil akhirah awala kulli syai'in wallahu waliyyu taufiq bi fadlih. Ya. Jadi dan dengan ini ilmu itu membuahkan ketaatan dan membendung seorang dari kemaksiatan, tentunya dengan taufik Allah. Oleh karena itu hendaknya seseorang itu mencari ilmu, thalabul ilm, mencari ilmu tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus mencari ilmu ini, dan semoga Allah Ta'ala memberi bimbingan kepada kita, ya, untuk mencari ilmu ini. Maka di sinilah pentingnya kita, yaitu mengetahui ilmu apa yang paling penting yang harus kita pelajari itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Nah, oleh karenanya kemudian beliau Imam Ghazali menyampaikan di dalam kitabnya Minhajul Abidin ini. Beliau katakan wala alaka an taqul qad warada fil khabari an sahibi syar'i salawatullahi alaihi wasallam anaqal talabul ilmi faridah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, karena begitu pentingnya ilmu ini, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, memerintahkan kepada kita di dalam sabdanya yang mulia, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Ya, atas setiap muslim menuntut ilmu itu wajib dia. Faridatun, langsung beliau katakan faridah ala kulli muslim, setiap muslim. Kenapa? Karena tanpa ilmu dia tidak tahu maka bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu dia tidak tahu bagaimana dia beramal soleh. Tanpa ilmu dia tidak tahu bagaimana dia harus menyembah Allah, bagaimana dia harus beribadah, bagaimana dia harus mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Tanpa ilmu tidak tahu. Maka ilmu ini menjadi hal yang utama. Bahkan dia lebih utama daripada amal itu sendiri. Dia lebih utama daripada harta. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kenapa? Kalau kita lihat, ya, di dalam Al-Quran itu yang pertama kali Allah berikan kepada manusia ini ilmu. Ketika Adam, ya, diciptakan oleh Allah SWT, maka Allah memuliakan Adam, manusia ini, ya, itu dibanding malaikat, itu karena ilmu. Allah ajarkan pertama kepada Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Ya, dan wa'alama dia Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama benda-benda. Wa'alamal Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradhum 'alal malaikah. Kemudian dialihkan kepada malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Malaikat disuruh menyebutkan nama benda-benda, tidak bisa. Tidak bisa karena memang belum diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Adam mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan ilmu, Adam diperintahkan mengajarkan ilmu itu kepada malaikat. Ya. Maka setelah Adam itu mengajarkan ilmu itu kepada malaikat, maka malaikat diperintah oleh Allah menghormat kepada Adam. Ya, dengan cara bersujud, sujud penghormatan. Jadi Allah memuliakan Adam dibanding malaikat ini, manusia, ya, manusia dibanding malaikat karena ilmu. Nah, lalu pertanyaannya adalah ilmu apakah, ya, yang kemudian harus dicari oleh seseorang? Famal ilmu ladzi talabuhu fardun lazimun
wa mal haddul ladzi la budda lil abdi min tahsilihi fi amril ibadah. Kemudian pertanyaannya Bapak Ibu, yaitu famal ilmu apakah alladzi yang talabuhu fardun lazimun, yang difardukan dan diharuskan untuk dicari oleh seorang muslim itu. Jadi ilmu apakah yang dia itu fardun lazimun, wajib dicari, harus dicari, atau yang paling penting untuk dicari oleh seorang muslim, itu ilmu apa? Dan bagaimana batasannya? Ya wa mal hadul ladzi la budda lil abdi min tahsili fi amril ibadah. Juga apakah batasan yang tidak boleh tidak bagi seorang hamba untuk memperolehnya dalam urusan ibadah. Jadi batas ilmu apa yang tidak boleh tidak harus dimiliki oleh seorang hamba terutama dalam urusan ibadah. Nah, ya. Nah, ini ilmu apa, Bapak Ibu? Apakah seluruh ilmu? Nah, maka kita harus tahu. Karena apa? Usia kita itu, waktu kita sedikit, kita banyak sekali urusan, kita banyak kesibukan, banyak yang harus kita selesaikan, maka kita harus mengetahui, jangan sampai kita itu menghabiskan waktu belajar satu ilmu, tapi ternyata ilmu ini tidak membawa manfaat. Ini bukan ilmu yang utama, ya bukan ilmu yang paling harus kita cari. Nah, beliau Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitabnya ini, ya, Minhajul Abidin ini, fa'lam, maka ketahuilah, dia katakan fa'lam annal uluma allati talabuha fardun, ya, fil jumlati salah satun. Jadi dia katakan fa'lam, ketahuilah annal uluma, bahwa ilmu-ilmu allati yang talabuha fardun, yang mencarinya adalah wajib. Jadi ilmu yang paling utama yang harus dicari oleh seorang muslim, yang tidak boleh tidak setiap orang muslim harus mencarinya, itu ada 3. Katakan 3. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu, ya, yang dirahmati oleh Allah. Jadi ilmu yang paling utama yang harus kita cari ini adalah 3. Ya, ini harus diketahui betul. Jadi kalau kita belum mencari ilmu yang tiga ini, maka ilmu yang kita dapatkan selama ini itu adalah ilmu yang dikatakan ghairun nafi, tidak manfaat dalam pandangan tadi, membuat kita yaitu takut kepada Allah SWT. Kalau sebelum 3 ini 3 ini perkara yang dia fardun ainun, jadi wajib dicari oleh setiap individu. Jadi nanti ada kalau dilihat dari aspek hukum, ya, hukum asal mencari ilmu perbuatan itu kan wajib. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ya, pertanyaannya ilmu apa? Batasannya seberapa? Ya, kemudian wajibnya apa? Fardu ain, fardu kifayah. Nah, Bapak Ibu, bahwa ada 3 ilmu yang paling utama yang merupakan fardun lazimun, yang tidak boleh tidak setiap muslim harus mencarinya. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Yang pertama. Yang kedua adalah ilmu syir. Niya ma yata'allaqu bil qalbi wa masaih. Jadi yang saya maksud dengan ilmu sir itu adalah ilmu tentang praktek syariah dan tasawuf yang berkaitan dengan hati dan penyakit-penyakit spiritual. Jadi ilmu sir itu adalah ilmu hati, ilmu terkait hati. Jadi seperti misalnya ilmu tentang ikhlas, ilmu tentang riya, apa itu riya, apa itu ikhlas, ilmu tentang apa itu ridha, sabar, dan lain sebagainya. Ilmu yang terkait dengan ilmu hati, ya, ilmu sir, berkaitan dengan hati dan penyakit-penyakitnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah yakni wa ilmu syariah, dan ilmu syariat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi 3 ini, ilmu tauhid,
ilmu sir, yakni ilmu tentang qalb, hati, tentang berbagai hal yang menyangkut berkaitan dengan hati dan penyakit-penyakit hati. Kemudian yang ketiga ilmu syariah, ilmu syariah. Nah, yang ilmu tauhid ini pertama kali yang harus dipelajari oleh seseorang, dituntut oleh sana adalah ilmu tauhid, yaitu ilmu tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah. Ya, di mana beliau katakan ya bahwa wa amma haddun ma yajibu min kulli wahidin minha, adapun ya batasan apa yang wajib dari setiap ilmu itu, dari yang tiga tadi itu, ya, batasan ilmu yang wajib dipelajari dalam ketiga ilmu itu seperti apa? Yang pertama ilmu tauhid. Ya, faladina yata'ananu fardu an ilmi tauhid miqdaru ma ta'rifu bi usuliddin, yaitu batasan yang harus dipelajari dalam ilmu tauhid adalah yang tergolong fardu secara individual, fardu ain, di mana dengannya engkau dapat mengetahui pokok-pokok agama, usuluddin. Ya, ilmu tauhid ini adalah ilmu tentang usuluddin. Batasannya adalah yang wajib diketahui oleh setiap orang, di mana kita dapat mengetahui pokok-pokok agama. Jadi usuluddin. Ya. Jadi yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala itu. Wa huwa an ta'lam, dan dia bahwa kamu mengetahui annalaka ilahan aliman qadiran hayan muridan mutakaliman sami'an basiran wahidan la syarikalahu mutasifan bisifatil kamali munazihan an dalalatil khudusi munfaridan bil kidami an kuli muhdasin. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, batasan minimal, ya, minimal nih dalam hal ilmu tauhid, bahwa kita mengetahui, kita tahu dan sadar dan paham, ya, bahwa kita ini punya Allah Subhanahu wa taala, punya sesembahan. Sesembahan kita itu Allah, yang Allah itu aliman, qadiran, hayyan, muridan, mutakaliman, sami'an, basiran, wahidan, la syarikalah. Di mana ya Allah sesembahan kita ini adalah dia Tuhan yang sesembahan yang aliman, maha mengetahui. Ya, maha mengetahui. Berarti tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Sadar kita Allah ini sesembahan kita itu aliman. Ya, maka dimanapun kita berada, Allah tahu. Wa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi ada kesadaran di dalam diri kita, kefahaman bahwa Allah itu aliman. Maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Yang kedua, qadiran. Allah itu maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mau berbuat apa saja bisa. Maka lihat kekuasaan Allah SWT. Ya, manusia, semuanya manusia bisa dipaksa oleh Allah untuk tidak keluar rumah, untuk mengurangi yaitu aktivitasnya dengan ada pandemi COVID-19 itu. Allah memaksa. Qadiran, Allah itu maha kuasa. Hayyan, Allah itu hidup. Ya, maha hidup lagi menghidupkan. Layamut, Allah itu tidak akan mati. Ya, jadi maha hidup. Kemudian muridan, maha berkehendak. Allah itu, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan tidak ada suatu kejadian kecuali atas kehendak Allah SWT. Ya. Kemudian juga mutakaliman. Dia Allah itu berkalam, berbicara, maha berbicara kepada hambanya, kepada ya ciptaannya. Nah,
Kita sadar itu dan mengetahui itu. Mutakaliman. Allah. Kemudian sami'an, Allah Maha mendengar. Tidak ada satupun pembicaraan dari kita kecuali pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sami'an, Maha mendengar. Ya. Kemudian basiran, Allah itu basiran, Maha melihat sampai kepada yang detail. Basiran, isi hati manusia. Alimum bidati sudur, Maha mengetahui gerak-gerik hati manusia. Nah, kemudian wahidan, Allah itu wahid, Maha tunggal, Maha esa. Ya, dia bukan 2, 3 atau 5, tapi dia itu wahid, Maha tunggal, Maha esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi kita paham itu, tahu. Ya. Mutasifan bisifatil kamal, di mana Allah itu memiliki sifat-sifat dengan sifat yang sempurna. Maka pentingnya kita mengetahui makna dari Asmaul Husna. Maka nanti lain kali Bapak Ibu kita akan bahas itu. Jadi untuk lebih mendalam itu, maka kita akan mengenali Allah lewat asmanya ini, Asmaul Husna. Yang di dalam hadis dijelaskan ada 99. Nah, kemudian jadi ketika kita tahu, paham, sadar, ya, merasakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat dengan sifat-sifat yang sempurna, ya, Allah itu dia adalah munajihan andalatil khudusi, Allah itu bersih, Allah itu maha suci dari segala kekurangan serta kesirnaan. Ya, dan juga dalam pengertian bahwa dia Allah mengadakan segala sesuatu dan hanya dia sendiri yang bersifat qidam, bersifat terdahulu, mendahului dari segala sesuatu. Nah, jadi wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini ma'rifatullah, mengenal. Ini kalau kita jabarkan, ini sangat panjang sekali dan memang harus kita dalami itu. Untuk memperkuat semakin kita itu mengenal Allah SWT, maka itu kita harus mendalami makna dari Asmaul Husna itu. Ya. Bukan hanya dihafal tapi dipahami. Ya, kita tidak akan paham manakala kita tidak mempelajarinya, kita tidak mengkajinya. Maka disinilah pentingnya posisi menuntut ilmu itu, yaitu ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya kita tidak salah, yaitu dalam menentukan zat mana yang kita akan sembah itu. Nah, jadi itu, ya, dalam hal yang jelas di situ, yakni tentang ma'rifatullah. Nah, termasuk juga yaitu, ya, yakni berikutnya adalah termasuk di dalam hal ini bahwasanya kita mengenal tentang Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam adu wa rasuluh. Berikutnya setelah kita itu masuk pada ma'rifatullah, mengenal, kita harus ma'rifatul Rasul. Kita harus mengenal Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dialah satu-satunya hamba Allah yang kamilun, yang sempurna. Dia adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, yang menjadi contoh teladan kita di dalam menyembah Allah SWT. Itu adalah Rasulullah SAW. Wa ana Muhammadan SAW abduhu wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, yang as-sadiqu fi ma jabihi anillahi subhanahu. Dia as-sadiq, yaitu yang jujur. Sadiq, sadiqul masduq, yang percaya dan bisa dipercaya, yang jujur dan bisa dipercaya. Itu Rasulullah SAW. As-sadiq fi ma jabihi anillahi subhanahu. Dialah yang membawa risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa fima warada ala lisanihi min umuril akhirah. Termasuk beliau yang menyampaikan kepada kita, ya, yaitu perkara-perkara akhirat. Dan apa yang disampaikan darinya tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha suci adalah benar seluruhnya. Artinya kita mengenal Allah itu melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ma'rifatullah itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Nah, karenanya ya, Bapak Ibu, insya Allah nanti pada pertemuan ya akan datang kita akan lebih dalami lagi nih tentang masalah sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna berdasarkan dari yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi yang dibawa oleh Rasulullah SAW tentang Allah SWT, tentang sifat Allah, ya, masailu fi sya'aril sunnati yajibu ma'rifatuha. Jadi kita juga harus mengenal, kemudian mengetahui persoalan-persoalan agama yang wajib kita ketahui dari sunnah Nabi SAW. Wa iyyaka an tabtadi'u fi dinillahi ta'ala malam ya'ti bihi kitabullahi wa athar wala athar fatakuna ma'allahi subhanahu ala a'dhamin khatir. Nah, maka hendaknya kita jauhi mengadakan perkara-perkara bid'ah dalam agama Allah serta apa-apa yang tidak terdapat di dalam kitabullah dan sunnah rasulnya atau dalam asar sahabat, ya, supaya kita tidak berada di dalam yaitu terjatuh pada bahaya yang besar, yakni bid'ah, karena kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena setiap yang bid'ah itu adalah sesat dan setiap yang sesat adalah masuk neraka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang masalah bid'ah itu apa? Nah, itu bisa lihat di video Al-Fakir yang menjauhi bid'ah. Jadi menjauhi bid'ah. Judulnya menjauhi bid'ah. Nah, di sana saya jelaskan tentang bid'ah itu apa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi, ilmu yang pertama kali yang harus dituntut oleh seorang muslim itu adalah ilmu tentang tauhid ini. Dan ini sangat menentukan kepada yaitu amaliyah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa jami'u adilatu tauhid maujudun asluha fi kitabillah ta'ala. Ya, wa jami'u adilatu tauhid, dan seluruh dalil-dalil tentang tauhid maujudun, ada asluha, ada dasarnya, ada asalnya fi kitabillahi ta'ala, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam Al-Qur'an. Wa qad dzakara suyukhuna wa qad dzakaraha suyukhuna rahimahullahi fi kutubi millati sanafu fi usulid diyan. Ya, dan guru-guru kami telah menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka yang mereka tulis mengenai usuluddin, pokok-pokok dalam agama. Intinya adalah ya, yaitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, intinya wa alal jumlati kullu ma la ta'manu halaka ma'a jahlatin fa talabdu ilmi fardun la yasuku laka tarkuhu wa hadhihi wa billahi taufik. Jadi intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa hukumnya fardu untuk mengetahui ilmu pokok. Jadi hukumnya fardu mengetahui ilmu usul pokok, yang bila kita tidak mengetahuinya maka akan menyebabkan kita binasa, kita salah dan menyimpang dari jalan yang benar. Salah besar kalau kita sampai tidak mengetahui soal-soal pokok tersebut yang penting itu. Semoga Allah SWT mentaufik kita semua. Nah, Bapak Ibu, jadi intinya begini, bahwa mengetahui perkara tauhid ini menjadi fardu ain. Nah, ya. Maka Bapak Ibu, sebelum mempelajari hal lain, maka dalami tauhid ini. Atau ya, yakni kita mendalami ketauhidan. Selalu kita perbarui ilmu kita tentang masalah tauhid ini agar kuat di dalam diri kita, landasan kita. Jadi ini ingat, fardu ain, ilmu yang pertama tentang ilmu
tauhid. Ya. Nah, ilmu tauhid ini adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal perbuatan Allah, mengenal yaitu yakni siapa Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara hakikiyun, termasuk di dalamnya adalah mengenal Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW ini membawa yaitu dalil-dalil penjelasan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang bagian pertama ya, disebut dengan ilmu tauhid. Yang wajib, yang paling penting pertama yang harus kita cari. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tentang yaitu apa? Ilmu sir. Ilmu sir. Ini fardu ain. Ya. Wa ammal ladzi yata'ayyanu fardu min ilmi sir fa ma'rifatun ma wajibihi wa manahihi hatta yahsula laka ta'zimullahi subhanahu wal ikhlasu lahu wa niyatu wa salamatul amalu wa amatun dzalika ya'ti fi asna'i kitabina hada insyaallah ta'ala. Jadi adapun yang kedua, Bapak Ibu, ilmu yang paling penting kedua yang harus kita cari adalah secara individual ini adalah ilmu sir. Ialah apa? Mengetahui hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan hal-hal yang dilarang oleh Allah di dalam hal apa? Ilmu hati itu. Ya. Sehingga kita bisa mengagungkan Allah dan ikhlas kepadanya. yakni ikhlas dalam niat dan perbuatan, dan semua itu akan disebutkan dalam kitab ini insyaallah. Ya, yaitu ilmu sir. Ilmu tentang kita harus tahu, karena ilmu sir ini sangat penting menjadikan amal kita diterima atau tidak. Hal-hal yang wajib kita ketahui, hal-hal yang wajib kita miliki, ya, yaitu seperti ikhlas, ridha, sabar. Nah, kita ini ilmu-ilmu sir. Ya. Ilmu yang rahasia, ilmu terkait dengan hati. Dikatakan sir, rahasia karena terkait dengan hati. Hati itu sesuatu yang sangat rahasia. Dan tidak ada yang tahu secara zahir. Isi hati seseorang itu apa? Dia ikhlas atau tidak? Tidak ada orang yang tahu. Dia ridho atau tidak? Tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT dan orang tersebut. Bahkan kadang seseorang saja tidak tahu saya ini ikhlas atau tidak ya. Nah, kadang begitu. Karena begitu pentingnya, begitu halusnya maksudnya perkara hati ini. Maka ini perlu tersendiri. Jangan sampai misalnya gini, kita sudah melakukan satu amal yang utamanya kemudian rusak ya karena gara-gara ada ilmu sir yang tidak kita ketahui. Ternyata di situ ada riya, ternyata itu ada ujub, ternyata itu ada takabur, ternyata itu ada yaitu amalan-amalan hati yang lain yang merusak hati, perusak ibadah itu. Itu yang kedua, yang wajib dicari ya, yang hukumnya fardu ain. Lalu yang ketiga, yakni ilmu syariah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wa amma ma yata'ayyanu min ilmi syariah. Jadi adapun yang merupakan fardu ain yang harus dicari yang ketiga adalah ilmu syariah, yaitu ilmu tentang hukum Islam, fikih Islam ya, yang dinyatakan sebagai fardu ain atas dirimu untuk melakukannya, yang merupakan fardu ain. Jadi fakulu ma ta'yinu ma tu'ayinu alaika fardun fi'lih. Jadi setiap apa yang ya engkau dituntut untuk mengerjakannya secara individu, yaitu fardu ain, wajib alaika ma'rifatu li tu'adiyam. Maka wajib bagi dirimu, bagi kita untuk mencari ilmu itu. Ilmu tentang apa yang pertama? Yaitu seperti ya ilmu toharoh. Ilmu toharoh, Bapak Ibu. Ilmu tentang bersuci, katoharoh. Ya. Ini adalah fardu ain, kita harus mengetahui ilmu bersuci.
Kenapa? Karena dia penentu ya sah tidaknya sholat kita. Maka harus tahu seseorang fardu ain dia mengetahui ilmu tentang toharoh. Maka dia harus belajar tentang fikih toharoh, cara bersuci bagaimana. Ya, ini fardu ain. Kalau dia tidak tahu cara bersuci yang benar, sholat dia bisa tidak diterima oleh Allah SWT. Puasa dia bisa tidak diterima oleh Allah SWT. Haji dia bisa tidak diterima oleh Allah. Nah, yang kedua, wassalat misalnya. Ilmu tentang sholat, fikih sholat. Karena sholat ini al-maktubah, sholat yang diwajibkan 5 waktu, fardu ain. Dan bahkan sholat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ya, tidak boleh orang meninggalkan sholat. Dia tetap harus sholat. Kemudian ilmu syariah tentang apa? Asyam, tentang puasa. Jadi toharoh, sholat, puasa. Karena ini fardu ain. Jadi toharoh ini pertama. Bapak Ibu, coba. Sudahkah kita menguasai ilmu tentang toharoh ini? Dan bagaimana kita bisa melaksanakan kalau kita tidak punya ilmu itu? Maka ya Bapak Ibu, ini penting. Kemudian sholat, lalu puasa. Adapun haji, Bapak Ibu, itu kalau orang mau berhaji. Kalau dia tidak mau berangkat haji, ya, dan dia bukan seorang ustadz, bukan seorang ulama, sebetulnya dia tidak perlu belajar ilmu tentang tata cara haji. Karena dia belum mau melakukan itu. Ini tentang haji. Ya, fikih tentang haji. Fikih tentang zakat, kalau dia mau berzakat. Fikih jihad, kalau dia mau berzakat. Di mana apabila engkau telah terkena kewajiban haji, kewajiban zakat, kewajiban jihad, maka berarti kita harus belajar. Jadi abdulul ilmu adalah ilmu hal. Seutama-tama ilmu itu adalah ilmu yang akan diamalkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini ya, maka seberapa ilmu itu dibutuhkan adalah seberapa kita itu akan mengamalkannya. Ya. Agar kita bisa, kalau belum, maka kita tidak diwajibkan untuk memahaminya. Kalau kita belum, maka bagi orang yang dia itu pedagang, dia itu pebisnis, maka fardu ain dia belajar ilmu tentang bisnis. Syariat Islam tentang bisnis, fikih Islam tentang muamalah. Nah, jadi apa yang akan dilakukan? Itu yang harus dipelajari. Karena tidak ada satupun perbuatan di dalam Islam itu kecuali yaitu Allah telah menjelaskan yakni hukum-hukumnya, bagaimana tata cara pelaksanaannya. Kiranya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Jadi ada 3 ilmu yang paling penting yang harus dipelajari oleh seorang muslim. Fardu ain, yang pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua ilmu sir, yang ketiga adalah ilmu syariah. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menuntun kita semua di jalan yang diridhoinya, dan semoga ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.